Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Desviara Gita Ningrum dari kelompok 4, peserta Latsar Angkatan CPNS 29 dari instansi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pada agenda 3 kali ini, saya berkesempatan difasilitasi oleh Ibu Nora selaku Widya Iswara yang memberikan 3 bahasan terkait manajemen ASN, pelayanan publik, dan juga whole of government. Dan pada learning journal sebelumnya, saya sudah membahas mengenai whole of government dan juga manajemen ASN. Sehingga pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pelayanan publik. Materi pelayanan publik sendiri akan terbagi menjadi 3 fokus bahasan. Yang pertama adalah konsep dan prinsip pelayanan publik. Yang kedua adalah pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Yang ketiga adalah praktik etiket pelayanan publik. Sekarang kita masuk kepada bahasan yang pertama, yaitu konsep dan prinsip pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pengertian pelayanan publik sendiri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik pada hakikatnya merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Dalam pelayanan publik sendiri terdapat 3 unsur penting. Yang pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, ataupun organisasi yang berkepentingan. Dan yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Barang atau jasa yang dimaksud itu jenisnya ada 2, seperti barang jasa publik dan juga barang jasa privat. Barang jasa publik merupakan barang jasa yang memiliki rivalitas dan ekskludabilitas yang rendah, sedangkan privat sebaliknya, yaitu memiliki nilai rivalitas dan juga nilai ekskludabilitas yang tinggi. Klasifikasi pelayanan publik terbagi menjadi 4, yaitu administratif, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua adalah jenis barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga adalah pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif, pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menteri PAN-RB nomor 63/M/KEP/PAN/7/2003 adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta yang terakhir adalah kenyamanan. Prinsip publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima itu ada lagi, yaitu memiliki 5 poin, yaitu partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil. Yang kedua adalah transparan, harus menyediakan akses bagi warga untuk mengetahui segala hal terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan, seperti prosedur dan juga biaya. Yang ketiga adalah responsif. Kemudian ada poin tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan. Dan yang terakhir adalah poin mudah dan murah. Mudah artinya persyaratan yang dibutuhkan masuk akal dan mudah untuk dipenuhi, sedangkan murah artinya adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Lalu ada efektif dan efisien juga. Lalu aksesibel, akuntabel, dan juga berkeadilan. Selanjutnya kita akan beranjak kepada pokok bahasan kedua, yaitu pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Terdapat beberapa hal yang menjadi fundamental dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara sehingga itu harus diwujudkan sebagai amanat konstitusi.
Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Kemudian ada poin, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan terakhir adalah, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau proteksi. Pegawai ASN sendiri sudah diserahi tugas untuk melaksanakan dalam pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan juga tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik yang dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN. Sebagai ASN tentunya pastinya akan terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kesadaran seluruh anggota ASN untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia akan berefek pada perbaikan birokrasi. Sedangkan birokrasi sendiri memiliki bentuk-bentuk penyakit atau patologi seperti penggelembungan organisasi, duplikasi tugas dan fungsi, red tape, konflik kepentingan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau bisa disebut dengan KKN, dan juga enggan untuk melakukan perubahan. Bukan hanya birokrasi yang memiliki penyakit, namun pelayanan publik di Indonesia juga dicirikan dengan berbagai macam persoalan, seperti biayanya terkenal mahal, prosedur yang sulit dipenuhi dan harus melalui tahapan yang berbelit-belit. Kemudian ada juga yang bilang kalau pemberi layanan tidak ramah. Kemudian ada juga persoalan diskriminatif dan juga tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan. Lalu, bagaimana sih praktik etiket pelayanan publik? Etika sendiri berkaitan erat dengan moral, sedangkan etiket merupakan aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia. Etiket dan etika itu berbeda. Saya ambil contoh, etiket itu hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika itu menyangkut manusia dari segi dalam. Kemudian, etiket itu menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia, sedangkan etika tidak terbatas pada cara yang dilakukan suatu perbuatan. Kemudian etiket itu biasanya bersifat relatif, sedangkan etika juga jauh lebih bersifat absolut. Prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sebagai berikut. Sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan juga cara bertanya. Beberapa etiket dasar yang seharusnya dilakukan oleh ASN antara lain adalah politeness, respectful, attentive, cooperative, tolerance, informality, dan juga self-control. Kemudian, apa aja sih manfaat dari etiket ini? Antara lain adalah communicative, attractive, respectable, dan juga self-confidence. Dalam praktik etiket di pelayanan, contohnya itu bisa kita lihat sehari-hari, seperti etiket dalam menyampaikan salam, etiket dalam berjabat tangan, dalam menerima tamu pun juga ada nilai etiketnya. Lalu juga ada contoh dalam keluhan pelanggan, seperti itu. Berikut merupakan bahasan secara umum dari materi pelayanan publik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa pada kesempatan lain waktu. Terima kasih.